Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Syifa, NIM 1142190 dari Pruk 5 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi saya akan memberikan tutorial acara ke-8. Langkah pertama yaitu membuka Google Mapper, lalu ke Open Your Own Data File, lalu memasukkan DEM yang diberikan oleh asisten, yaitu DEM tebing beraksi. Lalu kita klik Open aja. Lalu setelah itu kita ke Open Control Center, lalu kita ke Option, lalu kita klik Projection. Lalu ini projection ini kita ganti jadi UTM, zonanya diganti jadi 49, minus 49. Ini disesuaikan dengan UTM tebing breksi, lalu kita klik OK aja. Lalu setelah itu kita klik close aja, lalu kita ke file, kita ke generate contours, lalu ini intervalnya diganti jadi 1, lalu kita ke contour bounds, lalu draw a box, ini harus mencakup semuanya, lalu kita OK, kita OK aja. Nanti kita tunggu generating contours. Setelah konturnya jadi, kita ke bagian file, lalu kita ke export vector data, lalu kita ke export shape file, ini di OK aja. Selanjutnya pada export line ini kita pilih folder untuk menyimpan, lalu kita beri nama folder, lalu save, lalu OK. Lalu setelah itu kita akan membuka Excel. Lalu setelah itu kita ini OK aja. Lalu kita klik kanan klik scan layer, lalu ke scan properties, lalu ke koordinat sistem, lalu ke WGS 1984 titik 49, karena sesuai dengan koordinat distraksi. Lalu apply, oke. Lalu selanjutnya klik kanan scan layers lagi. Kita ke add data, lalu memasukkan, lalu kita klik add. Setelah semuanya sudah ada di add scan, lalu selanjutnya, lalu klik kanan pada DEM, lalu ke pada DEM, lalu kita ke properties, lalu kita klik kanan pada DEM, lalu kita ke properties, lalu kita ke base height, lalu ini kita memasukkan DEM, lalu add. Setelah itu kita ke layer offset ini kita ganti 1, lalu kita apply, lalu OK. Lalu setelah itu kita klik kanan pada ortho, lalu kita ke properties, lakukan hal yang sama seperti tadi, lalu ke base height, ke floating on custom surface, lalu kita masukkan DEM lagi, lalu add, lalu pada layer offset ini kita ganti menjadi 1. Lalu kita apply, lalu OK. Terus setelah itu kita ke contour, lakukan hal yang sama juga ke properties, lalu kita ke base height, kita ke floating on custom surface, lalu kita masukkan data DEM juga, lalu add, lalu ini diganti jadi 1. Lalu apply, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya ini kita klik kanan pada contour. Ya, kita klik kanan pada contour, lalu kita ke zoom to layer. Nah, setelah itu kita unchecklist bagian video DEM-nya. Lalu sudah jadi 3D. Terus setelah itu kita akan mengubah warna konturnya, kan biasanya awalnya warna hijau, jadi kita ganti warna oranye, klik OK aja. Lalu setelah sudah seperti ini, kita save, karena di Aspen itu sudah selesai. Caranya itu file, save, kalau kita pilih folder untuk menyimpan, lalu kita save.
Sudah, lalu kita beralih ke Global Mapper lagi. Lalu kita setelah membuka Google Mapper, lalu ke klik Open Your Own Data File. Lalu kita masukkan file DMNAS. File DMNAS pada cara kedua. Lalu kita klik Open. Lalu ini kita oke aja. Lalu pada projection ini kita ganti jadi UTM. Lalu pada zonnya kita ganti menjadi 47 mengikuti UTM DMNAS. Lalu ini tetap WGS 84. Lalu kita klik oke. Lalu kita oke lagi. Lalu setelah udah memasukkan file DMNAS, lalu kita ke bagian eh, bagian yang simbol ini, lalu kita ke bagian projection, lalu ini diubah menjadi UTM, zone-nya diubah menjadi titik koordinat lokasi DMNAS kita, lalu ini diklik OK aja, lalu selanjutnya ke bagian file, lalu ke export vector data, ke export raster elevation data, lalu kita ke export XYZ grid, lalu diklik OK, lalu kita ke export bounds, lalu kita ke draw a box, lalu kita kotakin yang berbeda ketinggian, lalu kita klik OK aja, lalu selanjutnya ini kita OK. Lalu kita save di folder acara 8, lalu kita beri namanya XYZ. Dan pastikan source tab-nya ini XYZ juga. Lalu kita klik save. Lalu setelah itu kita akan ke aplikasi server. Beberapa masukin ini dulu. Lalu setelah itu kita klik new plot. Lalu setelah itu kita file open. Lalu kita masukkan XYZ open. Lalu klik OK aja. Lalu selanjutnya, lalu setelah itu kita bisa ke file, kita save as, lalu kita ganti namanya jadi BLN, lalu save as tab-nya kita ganti juga menjadi BLN, lalu kita save, lalu selanjutnya kita ke float, lalu kita ke grid, lalu kita ke uh, data, lalu kita masukin yang BLN, lalu kita open, lalu ini langsung oke aja, lalu kita ini klik oke aja, lalu kita X, ini kita klik no, lalu selanjutnya kita bisa ke new contour map, lalu kita masukkan BLN, ini kita kecilkan saja, lalu setelah itu kita ke ini klik new 3D surface, lalu kita masukkan FPP, lalu selanjutnya kita ini lebih kecil gitu, lalu selanjutnya kita bisa ke ini Z axis, kita ganti ke axis, lalu eh, fontnya ini kita ganti jadi Times New Roman, lalu diganti menjadi 12 ya.
Lalu seterusnya ini scale-nya di dari 500. Lalu setelah itu kita ke left axis dan ganti X Y. Pokoknya ganti juga tension moment. Di sini kita ganti jadi 12 juga. Lalu setelah itu kita ke tailing. Lalu kita ganti semuanya. Yang bottom axis itu kita ganti juga. Coba kita ke scaling lalu ini diganti menjadi 1000 per meter. Berarti kita biarin aja deh. Tadi 0,01. Nah, lalu kita ke 3D surface. Lalu kita ke general. Terus ini kita ganti menjadi rainbow. Selanjutnya kita checklist showbase-nya. Lalu filmnya ini kita ganti menjadi warna coklat. Seperti ini. Lalu kita ganti menjadi ini jadi 100. Save. Save. Udah biarin aja. Lalu kita ke 3D surface ini kita cek ke sini show color. Kita ganti tension Roman lalu sisi kita ganti jadi 12. Terus setelah itu kita ke bagian kontur ini lalu sama kita ubah-ubah uh, core-nya dan lain-lain. Terus setelah itu pada kontur ini kita ke level selalu ke ini lagi kita ganti menjadi oranye. Nah dengan ketebalannya ya 0,2 ya. Lalu kita ke major contour. Ini warnanya kita ganti jadi oranye juga. Lalu white-nya kita ganti jadi 0,5. 0,4. 0,3 jadi. Terus juga selanjutnya kita klik surface BLN ini. Kita klik kanan. Lalu kita ke add. Lalu kita ke contour layer. Lalu kita masukkan BLN. Lalu open. Nah udah kelihatan ada konturnya. Lalu setelah itu kita klik dari surface konturnya. Lalu kita ke level. Lalu ke bentuk kontur. Jadi warna itu ganti jadi oranye. Lalu white kita ganti jadi 3. Nah, nih. Lalu kita ke minornya kita ganti juga warna oranye. Lalu ini kita ganti jadi 2. Jadi kelihatan warna di kontur-konturnya ini. Lalu ini kita ganti. Oh sudah 12. Ini kita show labels. Ya, ikut show labels 12-nya. Lalu kita bisa klik kanan lagi. Lalu kita klik add. Lalu kita ke create vector layer. Masukkan BLN lalu open.
gunanya panah ini supaya tahu eh, arah. Lalu kita klik vektor BLN, lalu kita ke simbol, lalu setelah itu X frekuensinya kita ganti jadi 10, dan yang juga diganti jadi 10, lalu sudah, lalu bisa kita klik ini, lalu kita ke trackball, mulai ke lihat seperti ini. Setelah seperti ini sudah selesai. Sekian tutorial dari saya. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save ya guys caranya dengan klik file, lalu ke save as, lalu simpan namanya jadi acara 8 server. Server. Lalu klik save. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.